Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Fani dari kelas Fikom 4C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SDGs yang kami dapat, yaitu tentang aksi iklim atau perubahan iklim. Nah, dari SDGs nomor 13 ini tuh punya goals, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Nah, di sini akan saya jelaskan dulu dampak-dampak dari perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim sendiri itu yaitu yang pertama itu emisi gas rumah kaca lebih dari 50% lebih tinggi daripada tahun 1990. Nah, pemanasan global ini tuh menyebabkan perubahan jangka panjang pada sistem iklim kita yang mengancam konsekuensi yang tidak dapat diubah jika kita tidak bertindak. Jadi kalau kita tidak bertindak secepatnya maka akan terlambat gitu, harus secepatnya gitu. Kemudian yang kedua itu ada kerugian ekonomi rata-rata tahunan dari bencana terkait iklim adalah ratusan miliar dolar. Ini tuh belum lagi dampak manusia bencana geofisik, yaitu 91% terkait iklim, dan yang antara 1998 dan 2017 itu menewaskan 1,3 juta orang. Nah, ada juga hal ini tuh menyebabkan 4,4 miliar terluka. Nah, di sini juga ada penanganan atau pencapaian-pencapaian pemerintah Indonesia atau apa yang udah dilakukan di Indonesia gitu. Yang pertama itu Indonesia itu telah mengembangkan pemantauan, pelaporan dan verifikasi untuk memantau dan melaporkan pengurangan emisi yang telah dicapai melalui program-program nasional dan daerah. Jadi di sini Indonesia itu melakukan pemantauan atau pelaporan atas pengurangan emisi-emisi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada Indonesia juga telah memberlakukan kebijakan restorasi dan konservasi lahan, meningkatkan langkah-langkah penanggulangan kebakaran hutan, mengimplementasikan proyek-proyek percontohan untuk aksi adaptasi dalam rangka mempersiapkan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim atau dampak negatif perubahan iklim. Kemudian memperkenalkan pembangunan rendah karbon di Indonesia atau Low Carbon Development Indonesia. Kemudian di sini saya akan memaparkan tentang keadaan di Indonesia saat ini gitu. Yang pertama itu beberapa studi institusi itu baik dari dalam maupun luar negeri itu menunjukkan bahwa iklim di Indonesia itu mengalami perubahan sejak tahun 1960. Meskipun analisis ilmiah maupun data-data itu masih terbatas, tapi sudah bisa dianalisis gitu. Kemudian itu yang kedua itu kisaran 20 derajat Celcius sampai 2,50 derajat Celcius pada tahun 2100. Nah, maka pada tahun 2100 itu tuh akan naik sekitar 20 derajat Celcius sampai 2,50 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga itu ada kenaikan temperatur linear berkisar 2,60 derajat Celcius per 100 tahun untuk wilayah Malang berdasarkan data 25 tahun terakhir KLH 2011. Jadi analisis ini tuh dilaksanakan pada tahun 2012. Nah, pada tahun 2012 ini aja udah berkisar 2,60 derajat Celcius. Maka kan per tahun akan makin bertambah. Sekarang aja udah naik 2,60 derajat Celcius. Kemudian ada yang keempat itu, keadaan Indonesia yang keempat itu, Indonesia berada pada peringkat 9 dari 10 negara paling rentan dari ancaman terhadap keamanan pangan akibat dampak perubahan iklim pada sektor perikanan. Akibat dampak perubahan iklim dan pengasaman laut pada ketersediaan makanan hasil laut, Indonesia itu berada pada peringkat 23 dari 50 negara paling rentan berdasarkan kajian yang sama. Kemudian di sini kami juga mengumpulkan fakta-fakta tentang perubahan iklim sendiri. Yang pertama itu pada tahun 2017 manusia diperkirakan telah menyebabkan sekitar 1,0 derajat Celcius pemanasan global di atas tingkat praindustri. Kemudian yang kedua itu ada permukaan laut telah naik sekitar 20 cm atau 8 inci sejak
1880 dan diproyeksikan akan naik lagi 30 sampai 122 cm. Itu tuh ukurannya 1 hingga 4 kaki pada tahun 2100. Kemudian ada fakta yang ketiga, untuk membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat Celcius, emisi CO2 global harus turun sekitar 45% antara 2010 dan 2030 dan mencapai nol bersih sekitar tahun 2050. Kemudian yang keempat, janji iklim berdasarkan Perjanjian Paris hanya mencakup sepertiga dari pengurangan emisi yang dibutuhkan untuk menjaga dunia di bawah 2 derajat Celcius. Kemudian yang kelima, tindakan iklim yang berani dapat memicu setidaknya 26 triliun manfaat ekonomi pada tahun 2030. Kemudian ada yang keenam, sektor energi sendiri akan menciptakan sekitar 18 juta lebih banyak pekerjaan pada tahun 2030 yang difokuskan secara khusus pada energi berkelanjutan. Saya akan mereview materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Di minggu pertama itu kita melakukan pembagian SDGs. Terus di minggu kedua itu tuh mencari salah satu organisasi yang bersangkutan dengan SDGs masing-masing. Nah, organisasi yang kami ambil itu Youth for Climate Change. Kemudian tugas yang kedua itu menonton video konspirasi dan mereview. Tugas ketiga itu membahas UNRIP. Di minggu ketiga itu tugas pertama itu kita membaca tentang organisasi masing-masing, kemudian mencari profil organisasi. Nah, di sini akan saya paparkan sedikit tentang organisasi yang kami ambil. Organisasi yang kami ambil itu Youth for Climate Change atau organisasi ini adalah organisasi pemuda tingkat nasional yang bergerak dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Anggotanya sendiri itu ialah pemuda di seluruh Indonesia dari rentan waktu 17 sampai 30 tahun. Nah, organisasi ini tuh menitik beratkan pada edukasi untuk menumbuhkan kesadaran dalam upaya adaptasi dan mitigasi bencana perubahan iklim yang dimulai dari pola dan gaya hidup sehari-hari. Pembentukan Youth for Climate Change ini tuh bermula dari pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim atau DNPI pada tanggal 4 Juli 2008 yang diketuai langsung oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada saat itu beliau juga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab DNPI dalam melaksanakan tugas-tugasnya, diadakanlah Youth for Climate Camp. Nah, kemudian berlanjut ke pembentukan Youth for Climate Change pada tanggal 28 Oktober 2011. Kemudian ada tugas yang kedua itu kita mencari target-target SDGs masing-masing. Kemudian di minggu keempat ada menonton video di YouTube, yaitu video yang pertama itu Climate Activist Greta Thunberg, All You Need to Know. Terus video yang kedua ada What is Climate Change. Yang ketiga ada Cause and Effect of Climate Change. Kemudian video yang terakhir itu ada Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis. Kemudian teori organisasi yang kami ambil itu ialah teori sistem sosial. Nah, kenapa kami mengambil teori sistem sosial? Teori ini tuh menyatakan bahwa hubungan-hubungan antara orang-orang atau memungkinkan suatu organisasi bertahan jauh lebih lama daripada orang-orang biologis yang menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi. Sedangkan Katz dan Khan
Lebih lanjut menyatakan bahwa beberapa hubungan terjalin antara orang-orang dalam organisasi lebih penting ketimbang hubungan antar jabatan formal tertentu. Studi kasus yang kami ambil itu ialah waktu terjadinya bencana tsunami di Aceh. Nah, bencana tsunami ini tuh berakibat fatal. Ratusan ribu manusia meninggal, ratusan ribu tempat tinggal rata dan hancur, fasilitas umum seperti sekolah, perkantoran, tempat ibadah, terminal, bandara dan sebagainya. Akibatnya itu tuh menghancurkan denyut kehidupan Aceh. Sistem keamanan hancur, sistem ekonomi hancur pula, jaringan komunikasi terputus. Nah, imbas yang lebih besar itu tuh dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, ternyata kesejahteraan individu-individu dan kesejahteraan kelompok itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga kelompok tidak bisa memenuhi kebutuhan individu, maka situasi semacam ini tuh berbahaya. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.